Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kemudian seseorang yang merasa bangga diri. Yang pertama, kekikiran. Ketika kita berbicara tentang kekikiran, maka yang terbetik dalam pikiran kita identik dengan harta. Padahal sifat pelit tidak hanya terkait dengan harta, dan perlu diketahui bahwasanya semua atau seluruh bentuk sifat pelit adalah tercela. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang kikir pada hakikatnya ia sedang membinasakan hartanya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus 2 orang malaikat setiap harinya untuk berdoa. Yang pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang bersedekah pada hari ini." Kemudian yang kedua berdoa dengan, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada harta-harta orang yang pelit atau orang yang kikir." Orang yang kikir pada hakikatnya tidak yakin akan janji Allah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Harta seorang hamba tidaklah berkurang karena sedekah. Kemudian yang kedua yaitu hawa nafsu yang diikuti. Seseorang yang hanya mengikuti keinginan dirinya, tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Dia tidak menginginkan untuk ikut atas apa yang Allah dan Rasulnya tuntun. Bahkan mengikut hawa nafsu, ingin agar semua syariat mengikuti apa yang diinginkannya. Apabila ia mendapati sebuah syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia meninggalkan syariat tersebut. Ia tidak suka ketika mendengar bahwasanya riba itu haram. Dia tidak suka ketika mendengar bahwasanya zina itu haram. Ia tidak suka ketika mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena baginya hawa nafsu adalah segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menganggap pengikut hawa nafsu adalah manusia yang paling sesat di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih tersesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah?
Masyarul muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu, apabila ia menjalankan syariat, maka ia akan pilih-pilih yang mana yang ia senangi, itulah yang ia kerjakan, dan yang tidak ia senangi maka akan ditinggalkan. Sebagaimana halnya orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya mengimani sebagian dari Alkitab saja, kemudian mengingkari yang lainnya? Orang Yahudi beragama mengikuti hawa nafsu mereka, maka hendaknya kita beragama tidak mengikuti kebiasaan mereka, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang mana yang menurut kita enak itu yang kita kerjakan, yang tidak enak kita tinggalkan. Padahal kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun tidak enak bagi diri kita. Karena bagi orang-orang yang beriman, keridhaan Allah lah segala-galanya dalam hidupnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang dapat membinasakan adalah bangga terhadap diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri, bangga dengan harta, bangga dengan paras yang indah, bangga dengan kekayaan yang melimpah, bangga dengan banyaknya amal soleh yang dikerjakan, bangga dengan kecerdasan, bangga dengan banyaknya hafalan yang dimiliki. Ketahuilah bahwasanya semua itu akan menyeretnya ke dalam kebinasaan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya kagum terhadap dirinya sendiri, murajjilun jummatahu, sambil merapikan rambutnya yang panjang, idh khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi, kemudian dia disiksa dan diazab hingga hari kiamat. Masyarul muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila kita diberikan kelebihan oleh Allah, baik berupa harta yang banyak, wajah yang tampan, ataupun ilmu yang melimpah, ataupun ibadah yang banyak, maka ingatlah semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi kita seorang hamba yang selalu membutuhkan pertolongannya untuk berbangga diri. Tak layak bagi seorang hamba yang selalu membutuhkan karunia-Nya untuk hidup merasa lebih tinggi daripada hamba yang lainnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, dan kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan juga untuk bersalawat kepada beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة